warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi HMPS Tadris Matematika Yayan Kudus, kembali lagi di channel kita YouTube HMPS Tadris Matematika Yayan Kudus di acara Mat News, Mathematics News. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Eka Nurul Amalia sebagai moderator, dan juga nanti kita akan ada narasumber yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah, untuk 30 menit ke depan, saya dan juga narasumber akan menemani teman-teman untuk mendapatkan inspirasi, untuk mendapatkan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk menunjang kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yang mungkin prestasinya juga tidak bisa diragukan lagi, dan juga kemarin beliau juga mendapatkan predikat sebagai salah satu lulusan terbaik IAIN Kudus. Wah, bukan hanya di Tadris Matematika saja, tapi juga di kancah IAIN Kudus untuk jenjang S1. Luar biasa sekali. Kita sapa untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Mbak Alia. Halo. Apa kabar Mbak Alia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kan kemarin juga udah lulus ya Mbak Alia ya. Sekarang kesibukannya apa Mbak Alia? Untuk sekarang kesibukannya menjadi mahasiswa PPG. Ya, untuk mulai Desember ini sudah mulai mengikuti perkuliahan menjadi mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Negeri Semarang. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi Mbak Alia ini baru saja lulus langsung diterima PPG di Universitas Negeri Semarang. Luar biasa sekali, dan ini juga jadi inspirasi ya untuk teman-teman semuanya dari Tadris Matematika Yayan Kudus untuk bisa berprestasi seperti Mbak Alia. Luar biasa. Nah, Mbak Alia ini kan juga dipandang atau mungkin lebih dikenal oleh mahasiswa dan juga dosen itu kan sebagai mahasiswa berprestasi ketika masih jadi mahasiswa. Nah, mungkin bisa disebutkan dong Mbak, prestasi apa saja sih yang pernah diraih oleh Mbak Alia gitu? Prestasi mulai tahun 2021 itu sebenarnya yang mendapatkan predikat kejuaraan ya. Mulai tahun 2021 udah dapat juara 2 esai di UIN Sunan Kalijaga. Terus kemudian tahun 2022 ada lomba esai dan lomba media pembelajaran, namun masih dalam skala nasional. Skala nasional, oke. Terus untuk tahun 2023 mulai berani ke internasional. Internasional. Wah, iya. Dan kemarin juga berhasil ya, dapat juara berapa Mbak yang internasional? Yang internasional untuk lomba media pembelajarannya dapat juara 1. Wah, luar biasa. Terus juga kemudian kita ikut, waktu itu tim ya. Waktu itu tim kita ikut juga lomba inovasi video pembelajaran, kita buat video animasi waktu itu juga juara 1. Wah, luar biasa sekali. Jadi bukan hanya di nasional tapi juga di internasional ya Mbak. Untuk media pembelajarannya ini tuh lebih spesifik ke pendidikan matematika atau mungkin ada bidang-bidang lain Mbak? Ada yang lain. Kita pernah buat media itu kimia. Oh, kimia. Wah. Kimia pernah, itu ada virtual lab-nya kita juga buat pakai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu kita buatnya pakai software Adobe Animate. Oh, Adobe Animate ya. Waktu itu juga yang diajarkan dari mata kuliah prodi itu kita terapkan pakai itu. Selain itu kita juga pernah membuat media pelajaran bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Wah, luar biasa sekali. Mengangkat kearifan lokal di daerah Kudus sendiri. Iya. Wah, luar biasa sekali. Sekarang lagi hits ya Mbak ya, kearifan lokal, nanti dikombinasikan atau diintegrasikan sama ilmu-ilmu matematika, sains dan lain sebagainya. Dan kemarin juga ikut OASA ya Mbak ya. Itu juga mengintegrasikan antara kearifan lokal yang ada di Kudus juga ya. Wah, luar biasa sekali. Mungkin dari yang tadi kan juga sudah disebutkan ya, ada lomba media pembelajaran, juga ada esai gitu kan. Ada nggak sih mungkin tips-tips dari Mbak Alia untuk mahasiswa Tadris Matematika supaya bisa meraih kejuaraan khususnya di esai dan juga media pembelajaran? Untuk tipsnya yang pertama kan ada kuliah. Justru dari kesibukan kuliah itu kalian harus menyibukkan dengan kesibukan tugas-tugas di kuliah. Wah ini yang biasanya dihindari nih sama mahasiswa nih. Biasanya kan banyak kan yang malas-malas, tapi justru kalau ditekuni ini malah bisa mengupgrade diri. Iya, betul. Waktu itu disuruh buat esai sama dosen. Kita buat esai, terus kalau bisa dilombakan. Nah, dilombakan alhamdulillah juara. Wah. Terus kemudian ada belum lomba sih. Disuruh ada mata kuliah membuat media pembelajaran, terus kita buat latihan-latihan. Nah, selain di kuliah kita juga ikut pelatihan dari universitas lain. Waktu itu kita ikut
saya dan beberapa teman ya ikut pelatihan dari Universitas PGRI Semarang, juga ikut dari mahasiswa DKV Universitas Negeri Semarang. Terus waktu itu saya juga pernah sekali ikut pelatihan media pembelajaran dari Kemenak RI. Jadi bukan hanya belajar di sekolah. Iya. Wah, bukan hanya sangat rajin sekali ini. Terus enaknya itu asiknya kita juga punya teman dari sana. Terus punya kenal dengan inovator dari lomba media pembelajaran yang lain. Kalau buat media tuh jangan hanya buat mengalihkan materi ke dalam sebuah teknologi. Itu sama hanya kayak siswa hanya membaca buku di HP. Ibu kayak semacam itu ya, hanya sekadar dialihkan dari mungkin manual ke digitalnya gitu. Jadi kita harus menambah inovasi, bisa dimasukkan sama game atau yang lain gitu. Wah, gitu ya. Kalau misalkan soalnya yang dilirik-lirik juri itu biasanya yang gitu. Yang semacam kompleks. Itu. Oh iya betul. Yang mungkin lebih lengkap dan juga mungkin lebih ke orientasinya itu bukan hanya kayak tadi yang disebutkan sama Mbak Aliyah, bukan hanya peralihan dari manual ke digital, tapi juga lebih dari itu gitu ya, untuk pemanfaatan teknologinya. Nah, ini Mbak, kalau misalkan mungkin dari pernyataannya Mbak Aliyah kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, gimana sih cara kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan seperti itu gitu? Kalau informasi biasanya lebih memanfaatkan tagline di media sosial. Biasanya ada info lomba atau info pelatihan. Nah, itu biasa diikuti. Terus selain itu juga perlu effort kalau mau mencari itu ya pelatihan. Saya itu punya akun Instagram yang memang khusus untuk mengikuti HMPS atau kegiatan kampus lain gitu lah. Itu ada ribuan saya ikuti. Jadi kalau gabut itu mah nyimak Instastory mereka. Gitu. Ya. Berarti bukan atas nama diri kita, tapi justru malah kita mendapatkan banyak informasi gitu ya. Wah, luar biasa. Ini salah satu trik ini. Jadi saya itu memang punya fake account. Banyak malah saya juga ada punya fake account buat mengikuti pelatihan PPT. Saya juga mengikuti pelatihan PPT profesional gitu. Jadi saya membuat media pembelajaran ini mah bukan menggunakan software yang kedua ya, yang kedua untuk desainnya saya malah menggunakan PPT. Banyak yang bilang kok bisa gitu. Saya pratal namanya pratal apa ya? Itu misalnya ada gambar mau diedit nih, saya itu pakai PPT. Jadi biasanya banyak mudah pakai Canva, mudah pakai Corel, tapi saya masih menggunakan user PPT. Saya waktu di Jakarta juga kan itu ada exponya, ada buat poster sama buat banner. Itu saya desainnya juga pakai PPT. Pakai PPT ya. Banyak yang meragukan masa desain pakai PPT. Pakai PPT ya, kayak kan nggak ada fitur-fitur yang menarik gitu kan. Tapi bisa. Iya. Yang penting itu tahu tools-toolsnya apa aja. Mulai dari tahun kapan Mbak Aliyah itu mulai terjun di lomba-lomba kayak semacam lomba media pembelajaran, lomba esai gitu? Kalau media pembelajaran mulai dulu semester 6, berarti tahun berapa ya? Semester 6 ya? Ya, pokoknya semester 6 ya. Saya semester 6, soalnya saya dapat mata kuliah pemrogramannya itu semester 5. Semester 5, yang Adobe Animate itu ya? Iya, soalnya sebelumnya udah pernah sih ikut lomba media pembelajaran waktu saya masih semester 3 itu. Tapi masih bermodalkan PPT aja. Jadi itu masih kalah saing dengan media-media yang lebih unggul. Pakai bahasa pemrograman komputer. Ya, wah, luar biasa sekali. Jadi kan ini juga tidak hanya belajar tentang, misal kita kan biasanya satu software saja, kita menguasai sampai ngelotok gitu istilahnya ya. Tapi juga menguasai yang lainnya, misal tadi Mbak Aliyah ada PPT, nanti juga ada Adobe Animate dan lain sebagainya. Nah, menyinggung terkait dengan lomba esai Mbak, kan banyak yang mungkin dari mahasiswa-mahasiswi atau mungkin dari teman-teman semuanya itu yang kalau misalkan dia sudah jadi juara satu misal di media pembelajaran, dia hanya fokus di media pembelajaran saja. Dia nggak fokus sama yang lomba-lomba yang lainnya. Tapi Mbak Aliyah ini kan bisa fokus sama esai, bisa fokus sama lomba media pembelajaran. Ada nggak sih mungkin tips and trick untuk teman-teman yang pengen belajar terkait dengan esai, atau mungkin bagaimana sih caranya supaya bisa menang lomba esai gitu? Justru saya esai saya ini mah dari media saya. Oh gitu, berarti inovasi ya, esai inovasi ya? Kebanyakan esai yang diinginkan sekarang mah inovasi produk. Ya, betul. Betul. Terus kalau kemarin pengalaman di Jakarta itu ada lomba KTI Al-Quran. Kata dosen pembimbingnya,
Yang juara 1 itu karena ada produknya. Mereka kalah karena dari yang kita ya dapat juara 5 waktu itu KTI Al-Quran itu karena nggak hanya mengajukan gagasan, belum ada produk inovasinya. Betul. Itu. Jadi esai-esai saya ini dari lomba media pembelajaran saya, dari produk-produk yang sudah kita kembangkan ini ditulis dalam bentuk esai. Gitu. Terus tinggal dicari data referensinya, data penggunaannya gitu, diuji cobakan. Gitu ya. Wah, luar biasa. Berarti kalau dari esai pun juga saya pernah mendengar kalau esai itu dia harus kalau misalkan diuji cobakan, dia akan mendapatkan nilai yang lebih dibandingkan kalau misal dia hanya gagasan, hanya mungkin dia produk saja sudah ada tapi belum diuji cobakan gitu ya. Kan lebih analitik. Iya, betul. Berarti ini luar biasa sekali. Jadi saling berkesinambungan ya antara satu dengan yang lainnya. Wah, bisa double kill. Combo. Iya, combo. Bisa memanfaatkan peluang kayak gitu. Luar biasa sekali. Nah, mungkin kayak melihat dari mungkin kalau Mbak Alia tadi kan inovasi ya. Inovasi kalau di esai kan perlu ada desain-desain. Terus kalau media pembelajaran juga banyak sekali membutuhkan kayak desain-desain, mungkin desain karakternya, desain mungkin hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu, tombol dan lain sebagainya. Mungkin dari Mbak Alia belajar itu tuh mulai dari kapan sih? Kalau dari buat belajar untuk media, belajar untuk mendesain-desain itu loh. Sebenarnya itu saya juga baru sih. Waktu itu lomba media, saya masih amatir untuk desain. Nah, itu kami geret anggota tim yang memang mumpuni dalam bidang desain. Gitu. Jadi waktu itu sebelumnya kan pernah lomba yang media pembelajaran pakai PPT. Itu kita masih manual gambar, terus kita convert di foto, kita convert gitu. Ada aplikasinya dulu, saya lupa namanya. Masih gambar manual, terus di foto, terus diubah jadi tombol. Gitu ya. Sekarang waktu kita geret tim yang mumpuni dalam bidang desain itu saya sembari belajar. Belajar caranya buat ini gini, dapatnya dari website ini gitu. Betul, jadi kita belajar. Adanya kolaborasi gitu ya untuk belajar antara satu dengan yang lainnya. Betul sekali. Nah, dari mungkin kan Mbak Alia juga dikenal sama mahasiswa sama dosen itu sebagai mahasiswa berprestasi gitu. Nah, bukan hanya dikenal saja tapi memang ada banyak prestasinya gitu. Nah, sekarang juga Mbak Alia kemarin juga sempat kerja ya Mbak ya di salah satu lembaga formal ya, di MTS ya Mbak ya. Nah, mungkin ada nggak sih kaitannya antara kita berprestasi sama ketika kita mendapatkan pekerjaan gitu? Ada nggak sih kaitannya? Sebenarnya sangat penting ya. Sangat penting, wah. Sangat penting merekap rekam jejak milestone kita atau tonggak pencapaian. Ini sangat penting untuk CV. Biasanya CV-nya itu dilirik yang pertama dari background sekolah biasanya. Kalaupun belum selamat dari background sekolah, bisa diselamatkan dengan apa yang ada pada diri kamu. Apa yang bisa kamu banggakan dibanding kompetitor lainnya. Betul. Salah satunya dari prestasi itu saja. Dari prestasi, organisasi juga bisa sebagai aktivis gitu. Gitu. Berarti sangat berpengaruh ya Mbak ya. Karena kalau misalkan kita nggak berprestasi dan kita kalau misal di kuliah hanya biasa-biasa aja kan mungkin kita akan kalah saing gitu ya dengan yang lainnya. Kira-kira ada benefit lain nggak sih Mbak kalau kita menjadi mahasiswa berprestasi? Benefit lain gitu? Benefitnya ya memang keterampilan kita semakin betul. terupgrade. Ya betul, jadi pengalaman kita juga nggak hanya di perkuliahan saja tapi mungkin kita juga bisa mengaplikasikan melalui lomba-lomba itu saja, itu tadi ya. Nah, kita juga kenal sama banyak orang. Kalau Mbak Alia kemarin ke Jakarta itu juga kenal sama banyak orang ya Mbak ya. Sekali dari Sabang gitu. Dari Sabang. Kebetulan stand di depan kami waktu expo itu dari Aceh. Jadi kita itu tahu malah dari itu arsitek. Malah kita tahu caranya buat itu gini. Malah kita sembari belajar. Terus itu ada juga ketahanan pangan waktu itu mampir ke ketahanan pangan. Bisa buat ini. Malah kita juga belajar waktu itu. Terus samping stand kami itu menggunakan teknologi yang terbaru, pakai yang VR. VR, virtual reality itu. Itu kita udah ketar-ketir waktu lomba gimana besok. Waktu presentasi kan itu setelah expo-nya. Jadi kita udah ketar-ketir gimana nih besok, mereka udah pakai teknologi yang terbaru. Kita masih aplikasi biasa. Jadi itu kita bisa sembari belajar. Waktu itu saya tanya-tanya
bisa pakai Unity. Kebanyakan malah pakainya Unity. Terus itu ada yang juga pakai VR. Nah itu tapi memerlukan kamera 360 derajat. Intinya banyak pengalaman sih. Oh iya benar sekali. Dan mungkin juga karena pusing-pusingnya itu juga kayak seolah-olah kalau kita udah ikut lomba ke jalan-jalan ke sana kemari itu kayak terbayarkan gitu ya Mbak ya. Terbayarkan. Dan kalau misalkan ke Jakarta itu kan, kalau bukan hanya ke Jakarta sih, ke luar kota dan lain sebagainya, itu saya pernah mendengar kalau kita ikut lomba hanya berapa persen, sedikit persen itu kita ikut lomba, tapi kebanyakan malah justru jalan-jalannya ya. Waktu itu hoki sih, kita mau Pak jalan-jalan ke Monas dong, ya. Terus dilewatin tuh sama Monas ke Istana Merdeka, terus ke itu juga apa sih, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal, wah sama teman-teman kayak seru ya, kayak ibarat healing. Waktu itu udah sidang belum sih? Udah, baru selesai sidang. Baru selesai, kayak dari kita berpuyang-puyangnya menggarap skripsi, tapi setelah itu malah justru kita bisa healing gitu. Malah justru waktu itu saya malah kan menunggu sidang. Jadi kita buat LKTI sama produk. Oh gitu. Saya belum dapat tanggal sidang malah. Belum gitu. dapat tanggal sidang, terus nunggulah sambil itu ikut oase. Emang waktu itu kan sama tim. Tim itu gini, ada lomba nih. Kalau menang ini nanti ke Jakarta lumayan buat healing gratis gitu. Ayo gas gitu. Lumayan gitu kan. Terus itu waktu LKTI kita buat, terus saya dapat tanggal sidang. Setelah sidang baru dapat pengumuman kalau kita lolos 10 besar. Wah, luar biasa ya. Terus langsung revisi tadi skripsinya, terus langsung kita ke Jakarta. Gitu, wah luar biasa sekali. Nah, sekarang kan juga udah dijabarin ya terkait dengan prestasi-prestasi dan lain sebagainya, bagaimana tips and trick, bagaimana mungkin langkah-langkahnya dari esai dan juga media pembelajaran. Banyak sekali yang mungkin mahasiswa itu beranggapan Mbak kalau prestasi itu hanya sekadar dapat juara 1, 2, 3 dalam sebuah kompetisi gitu. Kalau menurut Mbak Aliyah gimana sih pendapatnya tentang prestasi itu sendiri? Apakah hanya sebatas untuk mendapatkan juara 1, 2, 3 dalam sebuah kompetisi ataukah lebih dari itu? Sebenarnya ini relatif ya. Soalnya emang ya tergantung. Kalau saya menilainya itu sebuah prestasi adalah bagaimana cara kita sadar akan perlunya upgrading diri. Masa dari kita kuliah aja, soalnya saya ini tipikal orang yang bosen kuliah. Gitu. Saya itu lomba-lomba justru waktu liburan, lomba. Waktu nggak ada presentasi, ayo lomba, ayo gas gitu sama teman-teman. Gitu ya. Berarti kalau misalkan waktu kuliah aktif, Mbak Aliyah tetap ikut lomba atau mungkin lebih mengedepankan saat liburan? Lebih banyaknya waktu liburan. Waktu liburan ya. Berarti kalau misalkan kayak banyak tugas dan lain sebagainya kan malah justru fokusnya kebelah ya. Gitu. Kalau misalkan kan kemarin juga banyak ya ikut lomba-lomba media pembelajaran yang mungkin di hari aktif kuliah. Nah, bagaimana sih cara Mbak Aliyah untuk memanajemen waktu itu supaya tetap fokusnya itu bisa seimbang antara mungkin dari lomba dan juga untuk kuliah itu sendiri? Kalau kuliah biasanya kan tugasnya kolaboratif ya, kelompok. Nah itu kita buat, biasanya saya sih emang minta pembagiannya sebulan sebelum presentasi. Oh gitu. Jadi udah di deadline dulu. Terus biasanya saya itu nggak suka kalau presentasi dapat kelompok akhir. Oh iya. Itu udah boring-boringnya kuliah kalau menurut saya. Udah boring-boringnya, udah pengen main kemana gitu, main lomba atau yang lain, upgrading diri, ikut pelatihan atau yang lain gitu. Jadi waktu perkuliahan kita buat deadline sendiri untuk pengumpulan. Intinya saya sudah mengerjakan, tinggal ditumpuk itu kan, dikumpulkan sama ke anggota. Terus kalau udah boring-boringnya kita baru cari info lomba. Oh gitu ya. Kalau saya gitu. Wah luar biasa, berarti kayak semacam lomba itu buat healing gitu ya. Malah justru buat healing. Kalau misalkan nih, kalau Mbak Aliyah dapat kelompok yang akhir-akhir terus gimana? Biasanya saya minta tukar. Oh minta tukar, boleh ya kalau seperti itu? Tergantung ada yang mau ditukar gak? Oh iya betul sih. Soalnya lebih baik saya tanggung jawab, soalnya pernah jadi korban juga sih, ada kelompok yang nggak mau tanggung jawab. Itu rasanya tuh kayak ya Allah gitu banget. Ya berarti satu kelompok ada yang nggak mau ngerjain atau gimana gitu? Mah dalam satu kelompok itu hampir semua. Hampir semua, nggak cocok banget. Terus saya kalau emang nggak bisa tanggal ini ya minta tukar.
cari, kalau nggak ada ya emang saya buat dulu, saya bagi dulu itu sama kelompok, terus nanti tinggal mereka mau mengerjakannya kapan gitu. Wah gitu ya, luar biasa sekali. Jadi kayak manajemen waktunya itu memang difokuskan ketika kuliah ya kuliah, ketika mungkin ikut lomba ya ikut lomba gitu, tapi bagaimana cara menyeimbangkan itu juga sangat-sangat penting ya Mbak Aliyah ya. Ada pesan-pesan nggak untuk mungkin mahasiswa Tadris Matematika sekarang kan mungkin lagi dikejar-kejarkan, wah Tadris Matematika ini loh prestasinya banyak gitu. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman itu lebih termotivasi ikut lomba-lomba, ikut mungkin beberapa kegiatan dan lain sebagainya? Kalau saya itu ya jangan hanya belajar di bangku perkuliahan. Gitu. Soalnya ilmu-ilmu di luar ini banyak dan gratis. Iya betul sih. Yang pertama adalah gratis. Gratisnya itu jangan disia-siakan. Jadi setiap ada pelatihan atau workshop, seminar secara gratis yang memang kalian tertarik dalam hal itu, ikutilah. Kalau menurut saya seperti itu. Oh, gitu ya. Sekarang kan juga sudah fokus sama PPG ya Mbak ya. Iya. Ini aku mau tanya nih soal PPG sekarang. Wah ini luar biasa. Jadi kayak kemarin itu habis lulus terus langsung daftar PPG ya? Iya. Atau belum lulus malah? Belum lulus malah. Statusnya belum lulus tapi sudah sidang. Wah ini loh. Ini loh kayak ya Allah, belum kelar justru malah ngambil beban lagi gitu ya. Banyak sekali mungkin dari teman-teman mahasiswa yang wah kalau ini sudah selesai saya mau healing dulu. Healingnya nanti kelamaan, nanti malah justru lupa sama agenda selanjutnya gitu ya. Nah PPG ini kira-kira dari Mbak Aliyah kan nanti kan juga banyak nih teman-teman yang pengen ikut PPG setelah lulus gitu. Ada nggak sih mungkin tips and trick atau mungkin bagaimana langkah-langkahnya dan bagaimana sih apa sih yang harus dipersiapkan sekarang sebagai kita sebagai seorang mahasiswa gitu? Untuk yang PPG tesnya cukup sederhana sih kalau menurut aku. Yang pertama seleksi berkas, terus status pendidiktinya yang pertama itu harus lulusnya itu diubah, kelulusannya, status kelulusan harus diubah. Terus untuk tesnya nanti tesnya ada 3. Yang pertama tes numerasi, literasi sama konten bidang studi. Jadi kalian harus memang dalam bangku perkuliahan itu ditekuni. Soal-soal matematika itu ditekuni gitu ya? Wah, ini soal-soalnya. Terus kalau bisa jangan hanya di ini aja sih kuliah, kalau bisa sambil ngajar, termasuk ngelesi itu kan udah termasuk itu betul. Ya belajar ya betul. Ngelesi yang paling sederhana adalah ngelesi, soalnya kebanyakan soal-soalnya itu Mas, soal-soal waktu SMP SMA. Oh, SMP SMA. Yang semacam kayak hot gitu ya. Oh, gitu. Yang lebih ke terus opsionalnya ini terbuka. Jadi kita gak hanya pilih satu aja. Ada pilih 2 jawaban gitu. Nah, ini malah justru sangat membingungkan ya kalau kita nggak terasa. Gitu. Terus seleksi yang terakhir ada seleksi wawancara. Nah, ini dari dosen Tadris Matematika sendiri juga sangat membantu saya waktu itu wawancara. Bagaimana tips dan triknya nanti ketika wawancara, apa saja kisi-kisinya. Nah, itu kita bisa dibantu. Wah, ini. Jadi kalau misal kita mau untuk mencoba sesuatu jangan mungkin segan-segan untuk bertanya, jangan segan-segan untuk terus belajar gitu ya, Mbak. Dan jangan menyia-nyiakan mungkin waktu yang sudah ada sekarang. Kalau kita menjadi mahasiswa ya berarti kita harus memaksimalkan apa yang menjadi opportunity untuk diri kita gitu ya. Kalau kita mau belajar ya banyak kok mungkin hal-hal yang bisa kita pelajari dan juga sumbernya juga sangat-sangat terbuka gitu. Nah mungkin itu saja Mbak Aliyah. Wah sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil hari ini. Dan mungkin semoga dengan banyaknya informasi yang didapat terkait dengan Mbak Aliyah, terkait dengan mungkin tadi kita sudah membahas PPG, prestasi, media pembelajaran, esai dan lain sebagainya bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah, utamanya dari mahasiswa Tadris Matematika sendiri. Amin. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman pengen bertanya nih Mbak Aliyah terkait dengan apapun itulah, boleh nggak ya? Silakan di follow untuk IG-nya Mbak Aliyah. IG-nya ada di bawah sini. IG-nya apa Mbak Aliyah? Instagramnya nama asli. Oh nama asli Aliyah Fitrahani. Oke, ada tanpa spasi ya. Oke, tanpa spasi. Boleh di DM? Silakan. Wah, sangat terbuka sekali. Pokoknya orangnya tuh asik banget pokoknya, beneran. Nah mungkin ada closing statement dari Mbak Aliyah untuk teman-teman dari mahasiswa Tadris Matematika khususnya. Closing statement ya tekunilah ini mata kuliah karena itu sangat membantu dalam ini perkembangan zaman, khususnya tadi di mana pendidikan menuntut kita untuk
mentransformasikan digitalisasi pendidikan. Nah, ini kebetulan Tradis Matematika sudah menyediakan mata kuliah, khususnya sudah dilobbying juga laboratoriumnya, karena beberapa prodi ini malah nggak tahu ada mata kuliah seperti ini menggunakan software seperti ini, apalagi dilobikan di laboratorium dan langsung dilatih. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi manfaatkan kesempatan dan juga jangan berhenti untuk terus belajar gitu ya Mbak Alia. Mungkin itu saja dari kami. Saya Eka Nurul Amalia sebagai moderator dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, Mbak Alia Fitrahani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.